dibongkar Zulfan Lindan. Surya Paloh diisukan tak berani majukan Anies. Bukti bandar belum sepakat. Bang Surya ini kayak ikan lumba-lumba. Lihat ikan lumba-lumba itu kan kalau balik badannya cepat. Cek. Ya kan? Kalau dia nari di air itu kan. Bang Surya itu bisa begitu. Cepat dia baliknya. Cet. Bisa aja dia tiba-tiba tinggalkan PKS sama Demokrat. Ya udah. Apakah dia gabung ke Golkar? Ya mau berapapun keuntungan Nasdem dengan membakal capreskan Anies ini, saya meyakini nggak sepadan dengan resiko saat ini yang dihadapi oleh Nasdem. Mulai dari ancaman tergusur dari partai koalisi, kena reshuffle, surveinya anjlok, kader senior pada keluar, terbelahnya dukungan para militan, sampai pengurus DPP-nya jadi bulan-bulanan netizen, termasuk kita. Politisi senior sekaligus mantan kader Nasdem, Zulfan Lindan mengatakan mantan ketua umumnya Surya Paloh disinyalir bisa saja pindah ke koalisi Gerindra dan meninggalkan Anies Baswedan jika paslon dalam Pilpres 2024 hanya 2. Mas Surya Paloh itu kan berada di tempat lain kalau calon presiden dan calon wakil presidennya lebih dari 2, kata Zulfan Lindan lansir dari Total Politik, Kamis 9 Februari 2023. Kalau calonnya hanya 2 misalnya, tidak ada pilihan bisa jadi dia merapat ke Prabowo, tambahnya. Meski begitu, wartawan senior Bambang Harimurti mengatakan bahwa apa kemungkinan itu kecil terjadi karena Paloh dan Prabowo bukan sosok yang cocok. Meski begitu, Zulfan mengatakan tidak ada yang tak mungkin. Dia mencontohkan hubungan Paloh dan Luhut Binsar Panjaitan yang sempat retak, namun kini sudah sering ngobrol lagi. Berangkat dari situ, kemungkinan untuk membawa dalam situasi tertentu yang apalagi situasi terdesak bisa saja Surya Paloh itu lompat ke Gerindra. Sebenarnya tidak ada yang spesial dari ini, tapi jika melihat manuver-manuver yang dilakukan oleh Surya Paloh belakangan ini, hal itu memang sangat mungkin terjadi. Dan posisi Anies sudah pasti terancam. Dia akan kebingungan ketika Surya Paloh dan Nasdem merapat ke Gerindra. Karena beberapa petinggi Partai Nasdem beberapa waktu yang lalu juga telah mendatangi sekretariat bersama Partai Gerindra PKB dan terjadi diskusi antara jajaran petinggi 3 partai. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan banyak hal dibicarakan ketika partai dalam pertemuan itu. Wasekjen PKB Syaiful Huda mengatakan sampai saat ini Nasdem belum secara gamblang membuat koalisi. Karenanya, kata Huda, peluang Nasdem untuk bisa bergabung dengan partai yang sudah berkoalisi seperti Gerindra PKB itu akan selalu ada. Terkait wacana koalisi perubahan kebangkitan Indonesia Raya, Huda menyebut politik itu sangat dinamis. Hal itu juga senada dengan pernyataan Ahmad Ali yang juga menyebut politik itu sangatlah dinamis. Dari gestur tubuh para petinggi Gerindra, PKB, dan Nasdem, mereka sangat antusias untuk mendeklarasikan bakal calon presiden entah dari Gerindra atau PKB. Itulah namanya politik, besok kedelai sore jadi tempe. Akhirnya, Partai Nasdem merasakan sendiri bagaimana sulitnya membangun koalisi dengan partai oposisi. Angka Nasdem di berbagai survei malah makin turun. Dari 9% hasil pemilu 2019, akhir-akhir ini anjlok di seputaran angka 3 hingga 4%-an saja. Nasdem bukan hanya terlihat absurd, tapi juga terlihat sangat bodoh. Ngarepin peningkatan suara kok dari Anies dan partai-partai oposisi. Sedangkan Nasdem selama 2 kali pemilu selalu berada di kelompok pemenang. Aduh, ngakak. Setelah sekian lama, saya kira Nasdem baru sadar bahwa mereka ini nggak akan kemana-mana jika hanya ngarepin Anies dan 2 partai oposisi itu. Saya kira ada peran Presiden Jokowi di sini ya. Jadi ketika Surya Paloh dipanggil Presiden Jokowi, itu tujuannya untuk menyadarkan Nasdem. Mungkin Presiden Jokowi menantang logika Nasdem dan kemudian Surya Paloh tergugah pikiran dan kesadarannya. Di titik ini, Nasdem nampaknya mereview semua rencana, semua yang terjadi, semua yang diharapkan terjadi tapi nggak kesampaian. Yang jelas, keputusan Nasdem akan menentukan nasibnya pada Pilpres 2024. Jika salah memilih, maka kita mungkin akan melihatnya sebatas sejarah bahwa pernah ada partai politik bernama Nasdem. Bagaimana kalau menurut Anda? Ngeri, puluhan baliho Anies dirusak orang tak dikenal di Jember
Kok sama dengan kejadian Pepo SBY dulu? Jangan-jangan mulai luncurkan mode politik terzolimi. Yang udah kami pasang saat kedatangan calon presiden Pak Anies ke Jember kemarin, kami sayangkan 20 banner itu dirusak oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Untuk itu hari ini atas kejadian ini kami akan melaporkan kejadian ini ke Polres Jember. Seperti itu. Kerusakannya seperti apa salah satunya? Kerusakannya seperti ini, ada yang bahkan sudah dirobohkan sama sekali. Jadi seperti ini, apa saudara kami berubah atau ulah mereka dengan niat yang buruk. Anggota DPRD Jember David Handoko Seto melaporkan kasus perusakan baliho Anies ke Kepolisian Resor Jember Selasa 9 Mei 2023. Sejumlah baliho yang terpasang di sepanjang jalan dari Bandara Noto Hadinegoro hingga ke hotel tempat Anies menginap di Jalan Sentot Prawirodirjo dirusak orang tak dikenal. David yang merupakan anggota fraksi Partai Nasdem ini menceritakan kronologi kejadian perusakan baliho Anies. David belum bisa memastikan kapan sejumlah baliho itu dirusak. Pihaknya baru mengetahui rusaknya sejumlah baliho pada Ahad siang 7 Mei 2023. Kata David pada 10 Mei, kemungkinan minggu dini hari perusakan itu dilakukan baru kami laporkan Selasa sore. Sebelum terjadinya aksi perusakan itu, menurut David, pihaknya menurunkan 3 baliho provokatif di 3 titik antara Bandara Noto Hadinegoro hingga hotel tempat Anies menginap. 3 baliho itu berbunyi, masyarakat Jember tolak calon presiden anti NKRI. Ia mengatakan baliho itu diturunkan di Jumat malam 5 Mei 2023 menjelang Sabtu 6 Mei menjelang kedatangan Anies pada Sabtu sore. David mengatakan sejumlah baliho Anies yang dirusak diduga dilakukan secara sengaja. Perusakan baliho Anies diakui David membuat tensi politik di Jember meningkat. Kata David, saya masih simpan baliho provokatif itu. Ada yang tinggal kerangkanya saja, ada yang rusak sebagian. Itu bukan rusak karena angin, seperti disengaja. Tapi kami sudah himbau kepada relawan untuk tetap tenang dan tidak terpancing. Mohon maaf nih, maaf banget. Hal ini kok jadi mengingatkan saya tentang peristiwa yang sama dengan yang terjadi pada Pepo SBY beberapa waktu silam. Masih ingat dong? Pada 2018 silam. Hingga kini saya masih tak paham dengan apa yang dilakukan oleh SBY yang terus berlanjut membahas baliho yang rusak itu. Bahkan dirinya mengajak para elit Demokrat kala itu untuk berkumpul. Dengan aksi yang berkelanjutan, SBY di hadapan publik sebagai korban atau pihak yang terzolimi pada 2018 silam. SBY terus mengeluhkan aksi vandalisme tersebut. Kala itu, SBY menganggap aksi vandalisme itu sangat menyayat hati karena dialami oleh pihak yang tidak menjadi rival dari Capres petahana Joko Widodo di Pilpres 2019. Akan tetapi insiden vandalisme terhadap atribut Partai Demokrat di Pekanbaru pada 2018 itu bukan panggung pertama SBY tampil sebagai pihak yang terzalimi atau korban. Gaya politik itu telah ia lakoni sejak bertarung dengan Capres petahana di pemilu 2004 Megawati Soekarno Putri. Dan seperti yang kita tahu, kini partainya Pepo yaitu Demokrat berada dalam koalisi bersama dengan Nasdem dan PKS mengusung Anies Baswedan. Kemudian pun saya jadi bertanya-tanya, apakah perusakan baliho Anies ini terinspirasi dari kisah politik terzalimi seperti yang terjadi pada SBY dulu? Bisa jadi ya, atas aksi baliho tersebut, Anies berharap dapat mempengaruhi dan menarik perhatian publik lewat insiden perusakan di Jember itu. Namun begitu, gaya politik terzalimi sudah usang di era seperti saat ini. Masyarakat cenderung memilih pemimpin berdasarkan pada hasil kerja dan prestasi saat ini. Selain itu, gaya politik terzalimi juga memberikan pelajaran yang buruk bagi masyarakat karena hanya bermain dalam tatanan emosional, bukan persoalan substantif. Tapi saya rasa Anies dan kubunya kok gagal memainkan hal-hal yang substantif. Di era milenial seperti ini, masyarakat menuntut hal-hal yang substantif. Masyarakat telah jenuh dengan apa yang dilakukan oleh Anies. Bercermin pada Jakarta, kayaknya masyarakat tidak menginginkan Anies berkuasa lagi di ranah yang lebih luas. Apa yang saya ucapkan bisa kok dibuktikan di Pilpres 2024 nanti. Apakah Anies akan terpilih dengan model politik terzaliminya ini? Bagaimana bisa berhadapan dengan milenial jika terus menjadi orang yang terzalimi? Para kaum milenial membutuhkan hal-hal yang optimis. Drama yang dilakukan Anies baiknya membawa beliau sebagai aktor dalam film atau sinetron saja, bukan sebagai presiden yang memimpin sebuah negara. Ngeri.
Jadi, bagaimana menurut Anda?